Timnas U17 Indonesia akan menghadapi Korea Utara dalam laga perempat final Piala Asia U17 malam nanti. Coach Nova Arianto diprediksi akan menerapkan skema permainan berbeda di fase gugur ini. Dan satu umpan yang sangat baik, melaju berbahaya, peluang bagi Indonesia. Di fase gugur, Garuda Muda akan menghadapi tim tangguh Korea Utara. Menyapu bersih kemenangan dalam fase grup menjadi modal dan menambah kepercayaan anak-anak asuhan Nova Arianto. Menghadapi kedisiplinan tim Korut, Coach Nova diprediksi menerapkan strategi berbeda dari pertandingan sebelumnya. Di setiap pertandingan gaya bermain, saya hanya melihat Korsel dan Korut itu agak-agak sama lah. Kalau kita bertahan ketika lawan menyerang build up serangan dari bawah, kita memang main 5-4-1, 5 apa yang belakang. Tapi yang berbahaya adalah ketika pemain kita ini kan terlalu sering terburu-buru. Begitu kita menguasai bola, kita ingin sekali melepaskan bola cepat sekali ke daerah pertahanan lawan. Nah, ketika bola lepas dan kehilangan kontrol, mereka balik menyerang. Itu strategi organisasi dan struktur pertahanan kita nggak 5-4-1, belum siap. Itu yang kerap kita dimanfaatkan oleh Korea Selatan. Dan saya yakin ini akan sudah dilihat oleh Korea Utara. Jadi kita harus bermain lebih sabar sehingga struktur organisasi pertahanan kita itu tidak berantakan. Malam nanti Timnas Indonesia Muda U17 berjuang untuk lolos ke semifinal Piala Asia U17. Pasukan Garuda Muda menantang Korea Utara bermodal status juara grup C. Apa yang patut menjadi catatan agar pasukan Nova Arianto bisa melewati hadangan Korea Utara? Kita ulas bersama dengan analis sepak bola Bung Anton Sanjoyo. Selamat siang, Bung Joy. Sehat selalu. Selamat siang. Ya, Bung Joy, ini kita mengetahui bahwa Korea Utara juga salah satu negara atau timnya tidak pernah mengalami kekalahan, yaitu 1 kemenangan dan 2 seri. Lalu apa saja catatan Anda melihat bahwa pasukan Nova Arianto ini untuk menghadapi Korea Utara malam nanti? Ya, yang pertama Korea Utara ini adalah tim yang berbeda dengan Korea Selatan ya, sama-sama Korea. Memang tidak se-skillful Korea Selatan, tapi mereka punya militan itu gaya militannya itu kental sekali. Dan di ajang U17 ini mereka sudah beberapa kali juara. Jadi confidence mereka juga sangat tinggi dan terbukti juga di babak grup kan mereka juga tampil luar biasa ya. Dan bagi Indonesia sebetulnya kalau catatan saya sih dari sisi penampilan overall sudah oke. Kecuali barangkali mungkin yang perlu diingatkan adalah soal confidence yang berlebihan, bisa terjadi itu karena mereka menyelesaikan 3 pertandingan itu dengan sempurna. Jadi kalau overconfidence akan kontraproduktif. Tapi menurut saya dengan 7 pemain diistirahatkan dalam pertandingan terakhir, mereka jauh lebih fresh. Tampaknya sih peluang untuk menang cukup besar ya, meskipun yang dihadapi ini adalah negara yang menurut saya sangat ulet, sangat militan, dan nggak pernah mereka itu kelihatan capek. Gaya bermainnya juga sangat keras ya, dan mereka memperlihatkan determinasi hampir di 90 menit itu nggak pernah turun. Dan ini yang harus diwaspadai oleh Nova Arianto. Jadi kalau saya lihat apa yang akan terjadi nanti malam itu mungkin akan tukar-menukar serangan ya, karena mereka pun bukan pemain tipe tim yang bertahan. Sementara Nova, karena ini sudah babak knockout dan ambisi untuk masuk ke Piala Dunia juga sudah tercapai, sebetulnya kan nothing tulus juga gitu loh. Nggak perlu ada yang dipikirkan lagi apakah melaju ke semifinal atau tidak, apakah juara atau tidak. Yang penting bermain sebaik-baiknya, karena tujuan utama lolos ke Piala Dunia sudah dicapai. Dan kalau bisa maju ke semifinal, oke. Tapi kalaupun tidak kan tidak apa-apa juga. Jadi saya harap mereka bermain lepas, bermain dengan gembira, dengan strategi yang menurut saya lebih agak menyerang daripada ketika bertemu dengan Korea Selatan atau dengan yang lainnya. Tapi menurut saya untuk bermain agak menyerang memang dibutuhkan ketahanan fisik yang mumpuni. Nah ini apakah sudah dipersiapkan oleh Coach Nova? Dengan 2-3 hari yang kemarin mereka istirahat, harusnya sih bisa ya bermain dengan pola yang lebih ofensif daripada pertandingan-pertandingan seperti itu. Ya, Bung Joy, dari pelatih Korea Utara memuji solidnya pertahanan dari Indonesia, namun tim Korut juga memiliki keunggulan fisik dan juga stamina seperti yang Anda sampaikan tadi. Lalu seperti apa untuk mengcounter dari serangan, terutama serangan balik dari Korea Utara dan atau attacking playing dari Korea Utara, terutama pemain inti yang harus diwaspadi oleh tim pertahanan Indonesia? Ya, kalau saya lihat sih
pola mainnya timnya Nova ini sih bisa beradaptasi dengan siapapun. Karena kan backbone-nya tuh 3-4-1 gitu ya. Nah, ini yang kelihatan betul 3-4-2-1. Nah, tapi kalau mereka bermain dengan 5 back, 5-4-1 juga solid. Jadi itu yang dilihat Korea Utara ketika menghadapi saudaranya Korea Selatan. Tapi ketika menghadapi Yaman, menghadapi Afghanistan, itu permainannya sangat berbeda. Dan saya lihat sih kalau dari sisi serangan harus lebih sabar aja ya. Lebih banyak terburu-buru kehilangan bola di perimeter pertahanan lawan itu cukup sering. Ini butuh kepercayaan diri tinggi. Menghadapi Yaman ada 2 gol yang tercipta sangat cantik, jadi kemudian confidence-nya naik terus. Nah, mudah-mudahan ada gol cepat. Dari sisi Korea Utara, pemain nomor 10 tuh Yoo-jin Kim dan Won Mun Oh itu nomor 12. Itu harus sangat diwaspadai karena mereka 2 pemain yang menurut saya paling menonjol di tim itu ya. Selain physical fitness-nya luar biasa, posturnya juga bagus, skill-nya paling tinggi menurut saya di antara pemain-pemain lain. Mereka berada di sisi poros. Jadi itu yang merupakan tanggung jawab dari Evandra sebetulnya untuk menghentikan mereka. Tapi saya yakin pemain-pemain Indonesia cukup percaya diri untuk menghentikan Korea Utara ya. Yang saya yakin ini akan pertandingan yang jadi pertandingan sangat seru, sangat menguras tenaga, intensitas sangat tinggi. Mudah-mudahan determinasi pemain-pemain Indonesia tetap terjaga dari menit pertama sampai dengan menit akhir. Karena 90 menit kalau berakhir imbang akan langsung diadakan adu penalti. Ini yang menurut saya lebih seru karena nggak ada lagi babak perpanjangan. Ya, tentu ini memasuki fase gugur. Bung Joy, sebelumnya Coach Nova juga menyampaikan bahwa untuk saat melawan Korea Utara ini merupakan bagian untuk evaluasi terkait dengan pengambilan keputusan, yaitu terkait dengan shooting, dribbling, dan passing. Menurut Anda evaluasi saat ini tepat untuk melihat bagaimana cara permainan Indonesia selama ini, terutama saat ini juga diunggulkan untuk melawan Korea Utara? Ya, setiap pelatih pasti memiliki fase-fase untuk evaluasi ya. Dan sekarang ini Nova pada fase di mana dia harus memutuskan akan bermain seperti apa, karena ini udah nggak ada lagi jalan pulang kan, tinggal sekali pertandingan, kalau kalah ya kembali pulang gitu loh. Kalau menang dia melaju. Tapi menurut saya memang di bagian shooting terutama, di penyelesaian akhir masih butuh improvement yang banyak. Di bagian saya kira kalau Coach Nova, saya pernah dengar dia di salah satu channel, dia mengatakan dia nggak mau terlalu banyak dribbling. Jadi ini yang menurut saya one touch footballnya belum kelihatan barangkali, dan dia masih akan terus perbaiki. Tapi dari cara bertahan di departemen belakang, departemen tengah, menurut saya harus lebih percaya diri. Lini tengah menurut saya harus lebih banyak melakukan intercept, berani melakukan tackling, berani melakukan pemutusan bola dari aliran lawan. Karena itu yang tidak terjadi ketika melawan Korea Selatan. Mudah-mudahan ketika melawan Korea Utara mereka nggak boleh lagi menggebu-gebu di sektor pertahanan Indonesia. Karena yang terjadi ketika lawan Korea Selatan kan begitu, tidak ada cover yang cukup dari lini tengah. Mudah-mudahan sih sekarang Evandra dan kawan-kawan di lini tengah lebih dominan ya untuk merebut bola, jangan sampai masuk ke perimeter pertahanan Indonesia. Baik Bung Joy, tampaknya ada yang kurang kalau kita belum menebak skor untuk nanti malam, yang kita harapkan juga dapat memetik kemenangan. Skor prediksi dari Bung Joy seperti apa? Nggak akan banyak gol, saya pegang 1-0 Indonesia. Baik, 1-0 untuk kemenangan Indonesia kita harapkan, dan doakan pasukan Garuda Muda dapat memetik kemenangan melawan tim Korea Utara. Terima kasih analis sepak bola Bung Joy Anton Sanjoyo telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Siang. Sehat selalu Bung Joy. Sama-sama, terima kasih. Setelah jeda saudara, seorang ibu hamil di Gaza berhasil diselamatkan dari puing-puing bangunan pasca serangan Israel hari Minggu kemarin di kamp pengungsian. Sementara anggota keluarga lainnya meninggal dunia. Puluhan ribu orang berunjuk rasa di Karachi, Pakistan pada hari Minggu. Mereka menyatakan solidaritas atas nasib warga Palestina di Gaza. Merayakan perempuan-perempuan yang berdedikasi dan menginspirasi. Anugerah Puspa Bangsa, Minggu 20 April, pukul 8 malam di Kompas.